Rogo Sukmo saya ada zodiak Cancer yang ada di Indramayu. Seorang laki-laki berumur 50 tahun. Seorang spiritual positif yang mana diserang melalui santet Kena santet dengan 4 dukun negatif. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahei, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri saya Kim Macan yang akan berbagi informasi ramalannya Kim Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kim Macan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir sehat, pangestu, Alhamdulillah. matur nembah nuwun. Penontonipun Pintu Misteri bagaimana? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih selalu bersama dengan Pintu Misteri. Tak luput pun juga terima kasih kami ucapkan untuk saudara-saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat yang turut berpartisipasi bersama dengan Pintu Misteri. Ini saatnya Kim Macan akan berbagi doa terbaiknya Kim Macan dengan menggunakan dupa semesta. Dupa semesta ini medianya Kim Macan ya, Rek ya. Doa terbaik yang akan Kim Macan berikan dengan menggunakan dupa semesta untuk kakak-kakak para penonton Pintu Misteri yang sedang membutuhkan bantuan pertolongan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta ini bermohon kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta dengan bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, sehingga diberikan pertolongan, kemudahan, mukjizat, keberuntungan, dan berlimpah rezeki untuk beberapa hari ke depan. Ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih supportnya selama ini. Terima kasih bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya. Dan juga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaiki lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, dan juga diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ya. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya, terima kasih atas kolom komentarnya, dan terima kasih atas share-nya.
kalian orang-orang baik yang Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Amin. Doa-doa yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, doa-doa yang baik-baik, akan berbalik-balik kepada kalian. Begitu juga sebaliknya, doa-doa negatif atau doa-doa yang tidak baik, jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah salahkan alam semesta apabila dalam kehidupan kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atas perbuatan kalian. Ya, di kolom komentar Pintu Misteri ini, selain manusia, ada saudara-saudara kita yang tak terlihat dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi untuk di kolom komentar Pintu Misteri. Mereka bekerja untuk meng-like dan untuk mendoakan satu sama lain. Alhamdulillah. Jangan pernah capek jadi orang baik. Alhamdulillah. Ya, kalau kalian tidak menemukan orang baik, jadilah salah satunya. Ya, karena persyaratan untuk Rogo Sukmo itu ada like, comment, dan share gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 15 hari yang lalu. 15 hari. Di sini ada zodiak Cancer yang ada di Indramayu. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Cancer di Indramayu. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang laki-laki berumur 50 tahun. Seorang spiritual positif yang mana diserang melalui santet Kena santet. dengan 4 dukun negatif. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang Laki-laki spiritual positif yang diserang oleh 4 dukun negatif. Ya, saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Ya, sebelum saya Rogo Sukmo, seperti biasa saya lihat kenapa ini penyebabnya. Cancer ini ya. Cancer. Kenapa saya bilang dia spiritual Positif. Ya, ilmu turunan dari warisan leluhur. kakek, orang tua, dan dirinya. Dia anak satu-satunya semata wayang laki-laki. Sudah menikah, sudah mempunyai 2 orang anak. Ya, yang mana anak pertama, anak kedua sudah menikah semuanya. Ya, tapi satu yang bungsu tinggal di sana karena anak laki-laki. Laki-laki Ya, dia dengan istrinya. Ya, kenapa saya bilang spiritual positif? Ya, dia selalu membantu orang-orang yang terkena santet, pelet, teluh, guna-guna. Dia spesialis menetralisir itu. Ya, dan pada saat kalau misalnya ada yang kerasukan, ya, dia spesialis itu. untuk menetralisir. Ada pekerjaan dia, Kimacan, dia seorang petani yang mana hasil taninya dijual ke pasar. Masya Allah. Aktivitasnya ya. Ya, yang mana dia tidak memungut biaya. Tidak mau. Dari zaman kakeknya, orang tuanya, sampai saat ini dia yang menjadi keturunannya tidak mau. Kecuali dia udah bawa beras sendiri, bawa sesuatu, bawa minyak, telur, itu tidak bisa ditolaknya. Karena mereka sendiri yang bawa, dia nggak meminta. Betul, mereka nggak meminta. Karena dia bilang, saya hanya membantu di sini. Ya, saya tidak terima uang. Saya punya penghasilan sendiri. Dia dapat peninggalan rumah. Dan lahan di belakang itu sawah digunakan untuk menanam padi. Ya, yang mana 40 hari, 40 hari dia panen, dia jemur, dia tumbuk, dia jual. Sisanya buat kebutuhan dia. Sayur, cabe, terong, kisik, semuanya ada. Nanam sendiri gitu. Bayam, kangkung ada. Jadi semua tinggal dipetik. Ayam pun ada, pitik ada. Telur pun juga ada. Jadi dia bukannya tidak butuh, cukup mensyukuri. Tidak neko-neko, punya 2 motor tua semuanya. Cukup. Ya. Nah, kenapa ada 4 dukun negatif yang menyerangnya? Karena itu tadi dia ngobatin itu tadi. Terus mereka beranggap menutup rezeki.
Jadi dengan Betul. adanya orang ini, Rezekinya kita tertutup. Empat ini tidak kerja. Hidup negatif ini tidak kerja. Spesialis pelet, telu, guna-guna, santet, Puter giling. puter giling, penunduk, pengasih. Nah, si Ketsukma. empat ini nih negatif nih, Tuh. ya, sepi job nih. Sudah 3 bulan sepi job. Orang berdatang-datangan ke sana. Marah nih. Gimana kalau kita puasa putih selama 7 hari untuk menyerang dia? Kena si cancer. cancer, kena itu kena jenglot, yang mana dia menghisap darah dari si cancer, sehingga 3 bulan si cancer ini kurus kering. Karena si jenglot itu tadi kayak Kurus kering sampai 2 bulan ini dia tidak pernah nonton Pintu Misteri. Oh, sebelumnya aktif Ya, pusing kepalanya. Lagi buat nonton pasti keliengan karena darahnya berkurang banyak. Jadi penggantinya adalah istrinya saat ini, tapi bukan mengobatin ya, untuk mengurus si cancer. Itu tadi cancer didampingin dengan istri yang setia, Masya Allah. anak-anaknya juga yang Baik. Karena dikasih makan yang Kurus baik, kering. jadinya baik. Ya, apa yang dari 4 dukun ini menggosipin di satu, Oh, berarti ini satu wilayah. yes, Hmm. ya, menggosipin itu apa namanya? Dia Si- bilang bahwa orang si ini, cancer kena karma. oh Ya, Iya, iya, akhirnya dia sudah 2 bulan nonaktif di Pintu pintu Misteri. misteri walah Ya, dan akhirnya saya Rogo Sukmo, cancer 50 tahun. Ya, ya tahun 2024 kemarin dia 50 tahun. 50 alah Ya, dan akhirnya pada saat itu ya, dia sedang terjepit di apa namanya, kayu besar. oh Gak bisa bergerak. nggak bisa bergerak di mimpinya, Lehernya kejepit, dada. dadanya kejepit. Dan sebelum saya datanglah almarhum bapaknya. Apanya? Siapapun kau di sana, bantu anak saya. Bantu anak saya dari terjepit itu. Kasihan anak istrinya. Ayo, kita bantu sama-sama. Karena perjuangan anak ini belum selesai. Dia pegang sebelah sana almarhum bapaknya, dan saya pegang sebelah sini. Saya alihkan kayunya. Kayunya yang menghimpit. Ya, pas dibuka kayunya pun karena darah itu kan baru jalan lagi. Anjing, Ya, peredaran darahnya baru dan jalan. ternyata di belakang tengkuknya ini jenglot itu sudah berubah menjadi seperti kutu anjing yang gemuk sekali. Wih. Segini nih dia darahnya. Yang ngisep itu. Bapaknya bilang, bangun nak, belum selesai. Kamu jangan gara-gara orang yang itu kamu kalah. Bangun nak. Dan bapaknya mau coba cabut kutu itu. Saya bilang, energimu tidak akan bisa untuk mencabut itu. Minggir. Ya. Dan akhirnya saya tarik. Terus ya. Saya lihat, oh iya, ini darah yang mana? Darahnya ini sudah tidak bisa berfungsi lagi apabila saya masukkan. Oh, percuma Gigi Ya, karena udah dan- kotor. Dan saya bilang, ya, pegang jempol kaki anakmu. Untuk apa ini? Kata. Untuk menandakan ini darah daging. Dan saya akan pegang kepalanya untuk mentransfer darah bagai manusia. Dan saya berikan itu ser. Gimana yang lemes? Sudah masuk sebagian darah, kan saya lepas. Dan saya bilang, cancer, setelah ini kau akan kembali sehat. Energimu ada darah saya di dalam itu. Yang mana kau harus bisa lebih baik lagi untuk membantu orang banyak di luar sana. Betul. Ya, Kimacan, terima kasih banyak. Tetesan darah saya sudah masuk di dalam tubuh. Besok makan yang banyak, minta makan yang banyak. Oh, betul. Ya, Kimacan, terima kasih banyak. Jangan pernah kapok jadi orang baik. Betul. Dan sudah. Setelah itu saya tinggal pergi. Mereka berbicara Berbicara berdua. Saya ambil nih. Saya Si ambil. jenglot yang udah jadi kutu anjing itu. Ya.
mereka sudah tidur nih Oh. di rumah masing-masing. Masing-masing menang Ya. merasa. Jenglot yang itu saya robek darahnya. Brok. Dalam tidurnya saya bagi berempat. Yang mana si jenglot itu meresap darahnya lagi. Wih. Meresap darahnya lagi, yang mana 4 dukun negatif itu Anjir. bermimpi mukanya itu Anjir. di hadapan jenglot. Wih. Ya, langsung di tenggorokan. Kalau kemarin tadi kan di sini nih. Di tengkuk, Di sekarang di tenggorokan. tenggorokan. Pertama ya itu awal. 15 hari sudah saya berikan seperti itu. Anjir. Ya. Mulai darah sedikit demi sedikit, Berkurang. tidak mau makan, tidak mau minum. Silakan nikmati. Ya, turunkan junjunganmu. Turunkan. Ya, makanya kerja. Jangan hanya seperti itu. Dan akhirnya si Cancer Sudah. bangun pagi mau minta teh, Oh, mau minta sarapan, biasanya susah sekali. biasanya gitu. 15 hari saya sudah rogo sukmo. Dan di hari 10 badannya sudah mulai naik. Berat badannya naik. Ibadahnya udah mulai tingkatin oleh dia. Masya Allah. Ya, jalan tidak sempoyongan. Ya, sudah bisa berjalan ke depan. Ya, sudah bisa berjemur. Saya yakin di 10 hari ke depan lagi Dah. Fit. sudah bisa beraktivitas. Alhamdulillah. Silakan untuk dukun-dukun negatif yang ingin mencoba menghajar si Cancer di Indramayu, hajar. Ada Kalau darahnya gimana? tidak ada, itu kebalikan lagi. Ya, coba. Saya mau ngetes gimana? Coba. Ya, untuk Cancer jadi orang baik. Amin. Ingat, Jangan capek. aktivitasmu masih banyak tuh. Amin. Rumput-rumput udah pada tumbuh. Ngoten dia Ki ya. Ayo. Di iniin. Saya suka dengan dia. Karena apa? Dengan kesederhanaannya. Secapek-capeknya dia melakukan pekerjaan, bentar ya. Saya cuci-cuci dulu. Saya ambil air wudhu dulu. Ayo. Apa permasalahannya? Oh, kalau ada pasien Ya, dia meninggalkan itu. anjing. Walaupun lumpur-lumpur segala macam, Anjing. jadi bersihin dulu, pakai baju yang rapi, ambil air wudhu, baru saya coba ya semampu saya. Tapi kalau tidak sembuh, mohon maaf, mungkin tempat yang lain. Oh, anjing. Itu. Ya, itu. Karena kenapa anak bungsunya dia ini masih di situ yang laki-laki? Karena keturunannya yang akan dilanjutkan dipariskan. si anak ini. Nah, itu tadi dibawa dengan hal positif ya. Ya, nikmat hidupnya nikmat sekali. Betul. Tidak merasa kekurangan. Betul. Ada saja. Dia nggak buat resplang ya. Dia tidak membuat dari mulut ke mulut itu tidak. Tapi kalau dilihat dia itu karma, dilihat itu tidak nggak benar, dilihat itu pelakor, dilihat itu menurut Orang dia negatif. egonya tinggi. Ego. Dia bilang mohon maaf, kan nggak mau bantu, silakan tempat yang lain. Tuh. Ngoten ya Ki. Ya, sama persis apa yang sering saya ajarkan di sini. Dia seleksi orang-orang. Betul. Kayak nggak ada butuh uang saja. Kalimatnya apa coba? Ribet. Bukan masalah uang. Itu tanggung jawab. Betul. Nanti salah-salah saya melakukan ini, Membantu. saya yang kena. Betul. Itu dia. Saya sudah cukup kok uang saya. Nah. Saya jualan kangkung, Hasil, saya kebun. jual bayam di pasar. Ya, walaupun 1.000-2.000 kami masih bisa makan. Tidak gila-gila tuh rumah mewah. Tidak gila-gila tuh tembok yang tinggi-tinggi umat. Bahagia mereka. Anjir. Anak-anaknya hidup bahagia karena mah didikannya. Betul. Nggak merasa sombong, saya paling bagus, saya paling hebat di desanya. Tidak. Ya, ada orang datang, tetangga pun sendiri, saudara pun sendiri mau ke Jakarta, mau kerja ke Jakarta, mau pasang susuk sama dia, bilang nggak ada. Nggak ada pasang susuk. Nggak bisa sih. Nggak bisa. Sampai dimusuhin itu Sama saudaranya. dan tetangga sebelah. Gimana sih nggak bisa membantu? Takut kalau kita kaya gara-gara itu ya? Bukan, emang nggak ada. Emang. Menurut saya nggak ada katanya. Kalau bersihin susuk bisa, ngilangin energi negatif di wajah bisa. Tapi kalau buat pesona nggak ada. Tuh. Jadi pelajaran kita dapat dari saudara kita yang kemarin kurus kering karena santet dari dukun 4 dukun negatif yang iri sirik dengki. Ya.
Jadi pelajarannya adalah kalau kalian masih jalur lurus, jangan khawatir. Betul. Ada Tuhan, ada semesta, dan juga ada pesuruh-pesuruh Betul. yang Tuhan utus untuk membantumu. Betul. Semangat toh. Ya, nah ini Tuhan berikan kesempatan lagi. Bukan berarti kamu menjalani karma tadi, bukan. Kan. Tapi ya itu tadi, kelengahanmu. Lengah pada saat itu Gigi ya. Lengah pada saat itu. Namanya kan dia fokus nih, bisa biar. Fokus, Apalagi di luar. Langgih niku. Dia cuma bisa ngeblok di dalam rumah. Oh, Di luar tidak bisa. Langgih niku. Kena pek. Gara-gara kecangkul kakinya. Oh, Darah keluar dikit. nah itu masuklah dari situ. Ya, jangan khawatir. Tapi yang saya khawatirkan pada saat kalian tidak punya kemampuan apa-apa, tapi bilang pada orang-orang dengan kemampuan apa-apa Hati-hati. untuk mendapatkan duit, itu yang saya khawatirkan. Jangan yo. Ingat ya, apabila kalian jual ikan atau misalnya ayam, daging ayam di luar sana, berbohong nggak ketahuan. Hanya kejujuran kalian Oh nggih. dengan si pembeli, Nggih. dengan si pembeli, ya. Tapi apabila kalian berbohong dengan apa yang kalian terawangkan, apa kalian jelaskan, sehingga orang itu menjadi suges, sehingga orang itu menjadi percaya, dan akhirnya kesalahan yang kalian omongkan ke orang lain, omongan yang salah kalian berikan ke orang lain, itu pertanggungjawabannya kepada Tuhan. Betul, hati-hati. Itu bedanya. Jadi jangan menjadi cita-cita apabila kalian ingin, wah saya menjadi indigo Kimacan, saya menjadi dukun yang terkenal, saya menjadi spiritual yang terkenal. Jangan. Salah sedikit karma, karena mempengaruhi orang lain. Hati-hati. Salah ngomong, salah. Ya. Oleh karena kalian dilempar uang banyak, mau minta penerawangan yang bagus-bagus, nggak bisa. Jelek bilangin jelek, bagus ya bilang bagus. Terima nggak terima ya kan kau mau minta dibuka. Itu ya. Jadi jangan ada cita-cita, karena orang spiritual itu bukan cita-cita, tapi tanggung jawab yang Tuhan yang berikan. harus kalian jalani, yang Tuhan berikan. Ya, apalagi diuangkan. Malah cobaannya lebih besar loh ya. Sebuah tanggung jawab seorang spiritual akan dibenturkan berbagai macam hal, terutama untuk hal-hal yang negatif. Betul. Karena bisa jadi pertama positif jadi negatif, itu pun juga ada banyak ya. Namun ini tadi ya, semangat selalu ya untuk spiritual yang positif. Jangan khawatir ya, selama berpayung di jalan positif itu tadi Kimacan, Tuhan itu banyak positif-positif yang lainnya. Di atas langit memang ada langit ya ya. Begitu pula kakak spiritual yang dibantu sama Kimacan, ya melalui Kimacan untuk dibantu. Begitu pula suatu saat nanti Kimacan akan dibantu dengan sosok yang lain yang Tuhan kirimkan, bisa jadi ya, karena di atas langit masih ada langit, karena kekuatan tertinggi itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, untuk kakak yang spiritual ini tadi ya yang sedang mengalami gangguan-gangguan yang seperti itu, mungkin nanti kedepannya lebih hati-hati ya. Mungkin kalau ke sawah pakai sepatu boot itu loh ya, supaya tidak mudah kalau seandainya ini berdarahnya ya. Sampean itu, nah kalau Kimacan itu lihatin ada medianya, ada buahnya yang tersebar kemana-mana. Makanya Mas Jawir kan kadang-kadang mulutnya kan ngomong, tunggu di depan pintu gerbang, masuklah sana. Tuh masuk, jangan masuk, tunggu di depan pintu gerbang. Karena ya itu tadi ya banyak sekali yang negatif-negatif yang tidak menyukai hal yang positif ya. Namun kembali lagi selalu semangat. Mau berkumpul jadi satu, silakan. Junjungan kalian yang negatif nih, yang nonton ini, yang biasa yang suka melakukan pasang susu pelet, nah silakan, nggak apa-apa ya, supaya gampang untuk menandainya. Nanti setelah ini Mas Jawir mengingat Kimacan melihat lebih lanjut untuk bulan lahir akan merasakan pencapaian hidup di bulan Januari 2025. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk bulan lahir
yang akan merasakan pencapaian hidup di bulan Januari di tahun 2025. Apapun hasil dari penerawang saya di sini, kalau di positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya, dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan dia ya. Yang kalau misalnya spiritual positif, dia nggak ada pernah bla 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 segala macam. Kenapa? 4 lawan 1. Kenapa harus 4? Harus Kenapa 4? nggak bisa lawan 1 lawan 1? Nggak bisa. Banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapat dari hasil Rogo Sukmo, yaitu banyak permasalahan-permasalahan yang datang di orang-orang di luar sana, yaitu di perekonomian ataupun di keuangan mereka. Banyak yang bercerai gara-gara perekonomian. Banyak yang menjadi kriminal gara-gara perekonomian. Banyak yang saling tikam menikam atau mengirimkan ilmu hitam gara-gara perekonomian atau uang. Nah, makanya jadi karena itu, niat saya ingin membantu para saudara-saudaraku di luar sana untuk menstabilkan perekonomian, sehingga perekonomian kalian kembali normal seperti orang-orang lain di luar sana, sehingga terhindar dari yang namanya perceraian, kriminal, saling hantam sama saudara, ya, direndahkan. Tapi untuk orang-orang yang terpilih atau yang beruntung, ya, untuk mendapatkan media terbaru saya ini, ya, ini bukan hanya kebetulan, tapi sudah emang jalan takdir yang kalian dapatkan untuk kalian memperbaiki perekonomian kalian. Ya, ini ada media terbaru yang baru saya selesai ritualkan. Namanya minyak kenanga. Yang mana di dalam botol minyak ini ada satu kenanga, ya, satu batang kenanga bunga yang saya masukkan di sini. Minyak kenanga ini sebenarnya ilmu batin tertinggi dari spiritual, yang mana mampu menarik energi uang untuk kembali lagi, ya. Tapi memang sudah saya niatkan, ya, untuk saudara-saudaraku di luar sana, dan untuk mendapatkan minyak kenanga ini, ya, kalian harus menghindari yang namanya 4 sifat dalam tubuh kalian. Yang pertama, ego. Ego tidak boleh tinggi, tetap rendah hati. Yang dua, sombong atau pamer. Itu tidak akan dapat media ini. Dan yang ketiga, tidak bisa menghargai orang lain, tidak akan pernah dapat media ini. Dan yang terakhir, tidak sabaran. Ya, 4 karakter ini tidak akan bisa menggunakan media kenanga, minyak kenanga. Ya, yang mana minyak kenanga ini adalah tingkat ilmu kebatinan paling tertinggi. Ya, mampu menarik uang. Cukup dioleskan di semua uang kalian. Oleskan sedikit. Bisa di ujung, bisa di tengah, tapi jangan banyak-banyak ya. Oleskan sedikit, seperlunya di semua uang kalian. Setelah dioleskan, nanti saya akan berikan amalan yang mana untuk menarik uang tersebut kembali pada kalian. Setelah kalian oles minyak ini, ya, setelah kalian doakan menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing, bermohon kepada Tuhan, ya, dan bisa kalian belanjakan, bisa kalian bayar kontrakan, bayar sekolah, bayar cicilan. Dengan sendirinya, uang-uang itu akan berbalik apabila kalian mengikhtiarkan dengan usaha dan bekerja. Ya, 2 ini cara mereka untuk mencari jalan untuk datang kepada kalian sendiri. Itu caranya. Ya, setelah dioles, didoakan, lalu kalian berikhtiar bekerja, ya, mencari rezeki di luar sana tanpa kalian sadari.
uang yang wangi dari minyak kenanga ini, akan kalian sadar, wah ini uang saya yang kemarin, dia datang kembali. Itu. Semoga bisa bermanfaat untuk orang-orang di luar sana yang sedang mengalami perekonomian hancur, titik terendah, kebangkrutan, ya, dan juga ditutup rezekinya, usaha yang selama ini sepi. Gunakan ini. Wah Ki Macan, saya cuma hanya ada 50 ribuan, itu juga pecahan. Gak apa-apa, oleskan. Doakan, ya Allah ya Tuhanku, saya berikhtiar dengan uang ini. Uang ini saya akan belanjakan dan mudahkan untuk kembali lagi dengan usaha saya, dengan pekerjaan saya. Seperti itu. Dia akan datang dengan jalannya sendiri untuk menemuin kalian. Bukan berarti dia datang di meja, enggak ya. Uang itu akan datang melalui kalian ikhtiar bekerja. Akan mudah sekali mendapatkannya. Seperti itu. Bukan penggandaan di sini, ya, tapi pengembalian dari kalian belanjakan dan kalian ikhtiar bekerja, dia akan datang. Orang melihat kalian care, peduli, ya. Yang awalnya kalian keluarin 15 ribu, tau-taunya siang ada orang yang mengajak makan seharga itu. Nah, itu kembaliannya. Kadang-kadang ada orang kasih uang tip nih 15 ribu, balik lagi dia. Seperti itu. Jadi apabila minyak ini sudah datang pada kalian, ya, dipergunakan dengan baik. Minyak kenanga ini, minyak penarik uang, ya, akan luntur dengan sendirinya apabila kalian mempunyai 4 karakter buruk dalam tubuh kalian. Dia akan luntur dengan sendirinya. Karena minyak kenanga ini adalah minyak ilmu kebatinan paling tertinggi. Tidak cocok untuk orang-orang yang emosional. Ya, hindari emosi, ya, pamer atau sombong, ya. Dan ketiga, kalian harus sabar, banyak-banyak bersabar. Dan keempat, jangan pernah merendahkan orang lain. Ya. Kalau tidak, minyak ini akan luntur dengan sendirinya, ya. Gitu ya Ki ya. Dan syarat yang diperlukan Ki Macan untuk pengisian minyak kenanga, Nama lengkap, tanggal dan hari. nama lengkap, tanggal dan hari lahir untuk mendapatkan minyak kenanga, dan hubungi di admin 1, admin 2. Ingat ya, admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan yang mana mereka bisa mendeteksi orang-orang mana saja yang harus dibantu atau tidak. Jadi apabila admin 1, admin 2 tidak membantu kalian, introspeksi. Ya, Ki Macan kayak nggak butuh uang saja. Bukan permasalahan uang di sini, tapi tanggung jawab saya kepada Tuhan. Jadi saya harus pilih-pilih orang-orangnya, orang-orang yang benar-benar bisa saya bantu, yang harus saya bantu. Ya, itu maksudnya. Ya, jadi apabila kalian yang sudah dapat minyak ini, pergunakan dengan baik. Amin. Tapi kalau belum, gagal misalnya, ya, perbaikin dulu diri kalian, apa yang salah, ya. Gitu nggih Ki ya. Dan maharnya 275.000 belum termasuk ongkir. Kembali saya akan mengkolaborasikan, ya, antara kartu oracle dan juga kartu tarot beserta kitab Prabu, ya. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawang lebih dalam, hari ini saya ingin menggunakan parfum aura, yaitu parfum Sang Jagat. Ya, biasanya saya gunakan untuk saya menerawang, beraktivitas sehari-hari, dan juga untuk bertemu orang banyak di luar sana. Ya, saya gunakan untuk membersihkan energi negatif dan membuka aura positif. Ya, dan bisa melindungi tubuh kita dari tertularnya energi negatif, karena energi negatif itu gampang sekali tertular dari energi manusia, vibrasi manusia, sehingga tanpa kita sadari energi negatif itu bisa bersarang di tubuh kita. Betul. Ya. Nah, itu untuk tubuh, aura tubuh. Kalau untuk kali ini, ya, aura wajah, sehingga kita bisa terlihat muda, menarik, berkarisma, berwibawa. Gunakan banyu mustika untuk aura wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Banyu mustika aura wajah dan tetesan mustika ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul lho, Rek, ya. Ini kalau ingin bisa menghubungi admin 1 dan 2. Biarkan airnya meresap sampai berkering, ya. Akan berasa kencang. Narik ngono, glowing. Ya. Kita akan lihat ada berapa bulan lahir.
yang akan akan merasakan pencapaian hidupnya di bulan Januari. Aktivasi, ya, semesta mengaktifasikan, ya, akhirnya kalian bisa mencapai, ya, pencapaian hidupmu di bulan Januari. Setelah di tahun 2024 jatuh bangun, akhirnya di bulan Januari di tahun 2025 kalian mencapai pencapaian hidup kalian. Ya, pencapaian hidup manusia itu kan berbeda-beda. Betul. Ya, kita akan lihat di sini ada 6 bulan lahir yang bisa akan mencapai kehidupan di bulan Januari. Ada 6 bulan lahir ya Reyo. Waduh, akan tercapainya pencapaian hidup. Nah tadi Kimacan bilang pencapaian hidup manusia itu macam-macam berbeda-beda ya. 6 bulan. Oh, ini cara bahagia saya Kimacan. Betul. Yes. Bulan lahir April. April nomor setunggal. Ono 6 yo, guys. April. Bulan lahir November. November nomor kali. Bulan lahir Juni. Juni. Ini yang ketiga, Juni yang keempat. Bulan lahir Desember. Desember, guys. Bulan lahir Oktober. Oktober, kurang 1 Ki. Yang terakhir Novo. Bulan lahir September. September yang terakhir. Ya, 6 bulan lahir ini mempunyai gelombang elemen api. Ya, yang mana membara. Ya, sudah waktunya roda berputar. Ya, waktunya kemarin kalian di bawah, sudah waktunya kalian naik ke puncak sukses kalian, pencapaian kalian. Ya, karena ingat ya, pada saat kalian di atas ada masanya. Betul. Bisnis ada masanya. Pintar-pintar kalian pada saat di atas bagaimana menyikapinya. Karena suatu saat pasti akan turun lagi ke bawah. Ya, nah inilah 6 bulan lahir, masa aktivasi dari semesta akan mengangkatnya ke puncak pencapaian keberhasilannya. Kita lihat. Alhamdulillah. Ya, kalau misalnya ada bulan lahir kalian di sini, lihat adakah pencapaian kalian di sini. Apabila ada, kun fayakunkan. Tapi kalau non muslim bilang amin 3 kali. Amin. Ya, Kira-kira. wake up. Ya, ingin membuka usaha, akhirnya tercapai. Alhamdulillah, semangat ya, wirausaha ya, tercapai. Wow. Di sini ada nakoda yang mana ingin segera menikah akan tercapai. Walah yes, alhamdulillah ya, pernikahan. Semoga samawar ya. Kemudian Ya, di sini yang saya lihat yang usaha ya, yang usaha kalian ingin usahanya maju viral itu akan tercapai. ngoten ya Ki ya. Waduh, usahamu viral maju, alhamdulillah. Ingat, usaha viral, usaha kalian maju seketika itu bukan karena kalian, tapi Tuhan gerakan hati umat manusia untuk membantu kalian. Betul ya, jadi jangan lupa untuk bersyukur, beribadah, berdoa selalu. Yang pintar masak ya, di atas kalian ada lagi. Masih banyak. Yang pintar make up di atas kalian itu ada Masih lagi. banyak. Tapi kehokian kalian Di situ. sentuh Tuhan sedikit. Sehingga bisa viral. Ini yang perjuangan pencapaiannya akhirnya dia bisa mempunyai anak. Jadi ini perjuang garis 2 ya. Pejuang garis 2 ngoten ya Ki ya. Alhamdulillah akhirnya membuahkan hasil semangat ya pejuang garis 2 ya. Ya, pencapaian berikutnya kalian akan bisa mencapai puncak dari pencapaian tertinggi, yaitu bisa memberangkatkan umroh keluarga. Masya Allah, amin. Nah, anak yang soleh. Pencapaian karena hutang piutang ya nih. Ini hutang piutang pure karena ilmu hitam yang membuat mereka terlilit hutang piutang. Akhirnya karena dia bisa membersihkan itu semuanya dengan ibadah, berdoa dan berusaha, akhirnya di bulan Januari bisa lega, bisa membayar hutang segitu banyak. Gitu ya Ki, waduh, hutang piutang akibat ilmu hitam loh. Memang ada ya, ada kalau sejenis ilmu tumpes itu membuat si orang itu jadi membelanjakan sesuatu yang nggak penting dibelanja. Ilmu tumpes ada ini Rek ya, hati-hati makanya. Pencapaian berikutnya, wow,
bisa membahagiakan keluarga dengan mengajak makan di luar. Itulah pencapaian orang berbeda. Lagi Ya, leres Allah cuma mengajak makan. sama keluarga Kok saja pencapaian? udah pencapaian berbeda-beda. Betul. Itu yang membuat dia bahagia, bisa mengajak keluarganya makan di luar. Ya, nggak boleh kalian merendahkan. Betul. Ya, karena pencapaian orang, tujuan orang mungkin keluarga mereka belum pernah makan di luar. Mereka punya ada uang, saya ingin membawa Membuat mereka ke mereka. sana. Nah. Itu pencapaian namanya. Ya, jadi jangan merendahkan. Kalau mulai belajar untuk merendahkan, ya mentang-mentang kamu punya duit banyak, Ya. tak? Nanti kamu akan direndahkan. Betul. Ya, tidak boleh kayak gitu. Nggak boleh. Wow, planning untuk bekerja di luar negeri. Oh, Pencapaian itu akan terwujud. Alhamdulillah, amin 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 ya rabbal alamin. Lewat sudah di luar negeri aja gila-gila asmara ya, Rek ya. Ya. Ingat visi dan misi kalian. Sinergi untuk membeli rumah terwujud. Membeli rumah, renovasi rumah itu akan terwujud. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin ya, Rek ya. Amin. Gunung meletus menyatukan. Jadi ini di posisi rumah tangga nih biasanya. Rumah tangga. Menyatukan mertua dengan menantu. menantu. Gak ada ya, ya. Tukaran mertua ambil menantu ya, Rek ya. Walah, ingat wahai para menantu-menantu ya, mertua kalian itu juga ibu kalian tuh ya. Dan wahai kalian mertua-mertua yang punya menantu, jangan dari mertua sing galak. Ingat, menantumu itu juga anakmu. Ya. Pencapaian berikutnya, salah satu dari bulan lahir ini ya, bisa mengobati orang tuanya. Lakuin, masya Allah. Ya, itu pencapaian juga buat Lah mereka. gitu ya Ki, ya, karena nggak mau ngelihat orang tuanya sakit. Ngumpulin duit untuk kesembuhan orang tua ya nak berbakti. Bisa berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan di sekelilingnya. Alhamdulillah, Pencapaian. amin, masya Allah. Tabarakallah. Akhirnya awalnya dia cuma bisa berbagi 2 bungkus setiap hari Jumat, ini dia bisa 40 bungkus. Itu pencapaian. Itu rasa bahagianya orang. Kebahagiaan yang tidak bisa diukur ya Ki ya. Mungkin bagi yang banyak duit 40 bungkus nggak ada artinya. Tapi kenapa kamu 40 bungkus kamu nggak mendapatkan kebahagiaan? Betul. Ayo. Kesuburan. Oh ini kalau tadi kan itu Garis berjuang untuk pejuang garis garis dua dua. ya. Tapi ini sudah punya anak satu, Nggih. tapi susah Pingin- lagi punya anak. nggih, Ya, nggih, nggih. itu akan dimudahkan lagi. Untuk mempunyai Iya. anak lagi gitu ya Ki ya. Iya. Walah ya apa ya, alhamdulillah ya. Yang terakhir ya, pencapaian supaya anaknya jadi orang. Oh, Itu akan terwujud. tuh. Iringi anak kalian dengan doa-doa terbaik kalian, beri makan anak kalian dengan uang yang baik ya Ki ya, pasti nanti kedepannya akan menjadi anak yang bisa membanggakan. Nah ya, nih didik anak kalian itu dengan sistem kayak kalian tahu induk ayam ya, bagaimana di saat anak menetes sudah diajari oleh cukir-cukir cari makan. Ya. Jangan kok ajari anak kalian itu dengan kemanjaan. Didik dengan bagaimana menghargai uang, perjuangan, ya Ki, ya. Betul. Biar anak itu nggak manja. Ini Ada anak- saatnya kita sayang, Iya, ada saatnya disayang. kita didik ya. Betul. Kalau kalian manjain dengan apa yang dia mau, nanti pas besarnya kalian yang repot sendiri nanti. Betul ya, dan kalau kalian udah memasrahkan pada pihak sekolahan, jangan ikut campur. Kalian cukup mengamati saja. Karena kan guru berusaha untuk mendidik anak kalian, mengajarkan disiplin, bertanggung jawab. Yogi yo, dengan PR, dengan masuk pagi, dengan tanggung jawab PR yang harus diselesaikan kan wujud dari tanggung jawab. Mendidik supaya nanti tuanya ke depannya dia menjadi pribadi yang bertanggung jawab, tahu tanggung jawab seperti apa. Dan juga untuk guru-guru di luar sana, jadi apabila anak murid saling membuli, langsung Harus ditegur. ya. Jangan dibiarkan bully-bully itu merajalela di sekolahan. Betul, gitu ya Ki ya. Nah itu tadi ya, ingat ini orang-orang tua yang mungkin kalian memang mempunyai posisi wewenang ataupun apa, mempunyai uang dan lain sebagainya. Guru
itu tetap adalah guru, ya Ki ya. Kalau dia guru mengajari hal yang baik, jangan kau ikut campur karena dia mendidik anakmu. Kalau guru mendidik mendisiplinkan dengan tidak kekerasan, loh, dalam artiannya masih wajar, ya dukunglah guru ya Ki ya. Jangan malah sok-sokan anakmu nggak mau disentuh. Jangan kau sentuh anak saya. Kau udah saya aja yang membesarkan, tidak pernah memarahi, kok kamu ikut karena lah piye kono kuwi? Ya didik dhewe kono. Gak kena dimarahi ya. Kalau seandainya hanya memarahi dalam bentuk kata-kata, kamu jangan, ya wajar, karena itu adalah rumah keduanya ya Ki. Tak belain kok bapak-bapak ibu guru yang benar ya. Baik kalau gitu, terima kasih banyak nih Ki Macam. Kalau 6 bulan lahir ini sifat karakter positif apa yang harus ditonjolkan? Kita lihat sifat dan karakter positif yang harus ditonjolkan di sini, yaitu tadi ya, dermawan, jujur, dan penyayang. Dermawan, jujur, dan penyayang. Gila, dengerin ya. Dermawan, jujur, dan penyayang. Ini sifat karakter positif yang harus kalian tonjolkan agar pencapaian hidup pun dipermudah oleh Tuhan. Iya. Kowe nggak dermawan ini jangan selalu mengaitkan dalam bentuk uang-uang saja loh ya. Guru itu dermawan loh itu, karena dia berbagi ilmu itu. Iya. Guru digugu dan ditiru, tapi ya kalian sebagai guru itu pun harus memberikan contoh yang baik. Betul. Ya, karena banyak juga guru yang tidak baik. Nah, dermawan, kemudian jujur, harus jujur ya Ki ya. Terima kasih banyak nih Ki Macam. Waduh, baik kalau begitu ini saatnya Mas Cawin mau men-spill untuk medianya Ki Macam, karena kebetulan tadi ada apa nih gangguan gitu ya Ki ya. Nah, inilah ya medianya Ki Macam ini kan mempunyai banyak sekali media-media ya. Ada yang untuk aura supaya terpancar, kemudian ada Banyu Mustika aura wajah, ada yang penarik rezeki, ada yang minyak kenanga memberikan magnet pada uang kalian, yang dimana kalian tarik lagi dengan zikir amalan-amalan yang akan diberikan sama Ki Macan. Nah, ini minyak kenanga. Minyak kenanga ini yang terbaru gitu ya Ki ya. Minyak kenanga ini medianya Ki Macan yang terbaru, yang dimana apabila kalian ikhtiar untuk memperbaiki perekonomian. Nah, karena Ki Macan melihat banyak sekali hal-hal di luar sana karena perekonomian yang tidak bagus, banyak terjadi kekerasan, banyak kriminal, banyak kalian lari ke untuk pesugihan-pesugihan. Tidak perlu seperti itu ya Ki ya. Kalau kalian mau bisa menggunakan medianya Ki Macan minyak kenangan, namun harus lolos seleksi ya. Ini pihak admin 1, admin 2 yang akan melakukan seleksi pembelian dari minyak kenanga. Ini dimana dengan minyak kenanga kalian bisa memberikan sebuah energi pada semua uang kalian, dioleskan. Setelah itu kalian gunakan untuk belanja, dan kemudian ada amalan khusus yang akan diberikan, di mana kalian bisa gunakan, bisa setiap hari mengamalkannya ya Ki ya. Karena amalan yang kalian baca berulang-ulang sebanyak-banyak itu seperti memanggil uang yang sudah kalian beri magnet dengan minyak kenanga. Namun uang itu akan kembali itu dengan kalian ikhtiar bekerja keras, berusaha ya. Uang itu nggak akan kembali kalau kalian cuma diem-diem ongkang-ongkang kaki saja. Harus ada kerja kerasnya, karena rezeki itu harus dicari. Nah, ini syarat dari minyak kenanga, itu nama lengkap dan tanggal lahir. Hubungi di admin 1 dan admin 2 yang akan melakukan proses seleksi minyak kenanga. Bagaimana agar lolos seleksi dari admin 1, admin 2? Jangan ada energi kesombongan, jangan sampean egois, harus bisa menghargai dan harus sabar ya. 4 energi ini apabila kalian tunjukkan ya, akan terbaca melalui admin, melalui cara kalian WA. Ya. Jadi kalau kalian inginkan medianya Ki Macan ya, kalian harus jangan sampai ada energi kesombongan. Saling menghargai, jangan kemudian egois. Ya. Nah, semoga beruntung.
untung. Baik, dan untuk kakak-kakak semuanya yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan, karena di Facebook Ki Macan akan berbagi video-video terbaru yang tidak ada di channel YouTube Pintu Misteri, hanya ada di Facebook Ki Macan. Dan jangan lupa bagikan video-video yang di Facebook Ki Macan agar semakin banyak saudara-saudara kita di luar sana mendapatkan manfaat dari ramalan penerawangan Ki Macan. Dan untuk media-media Ki Macan yang lainnya, monggo buruan bisa dicek di sini. Ini untuk media-media Ki Macan, dan ada nomor telepon admin yang akan membantu media di bawahnya. Untuk toko online ada di Shopee, di TikTok cariin nama tokonya Pintu Misteri. Namun tidak semua media ada di toko online, hanya media-media tertentu saja. Dan jangan lupa kita sebagai warga negara Indonesia wajib dan harus untuk selalu mendoakan negara tercinta kita semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. NKRI harga mati. Baik, Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan menyerah saat menghadapi kesulitan. Ini adalah bagian dari ujian kehidupanmu. Ngoten iki ya, jangan menyerah ya dalam menjalani kesulitan, ujian dalam kehidupan. Ya, Terima kasih sama-sama. banyak Ki, saya Mas Jawir Dan saya Ki Macan. serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.